Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Legend of Martial Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Ye Chen yang berhasil menebas Kaisar Chu Huang. Dan hal itu tentu membuat Ling Er merasa senang. Tapi Senior Dugu memberitahu bahwa kita masih terlalu dini untuk tenang. Benar saja, saat itu Ye Chen kembali dihajar lagi. Dan ia berpikir, bagaimana mungkin aku bisa menang melawan 9 kaisar. Namun Naga Longye mengingatkan jika dirimu harus tetap melawan, karena kalau tidak tubuhmu akan hancur berkeping-keping. 9 kaisar terus-menerus menyerang Ye Chen. Sedangkan kakek juga bertanya kapankah malapetaka ini akan berakhir. Dan secara tiba-tiba kini anak dari 9 kaisar mulai berdatangan. Senior Dugu terkejut karena mereka adalah putra Kaisar Timur dan putri Kaisar Bulan. Bahkan tetua Chu bilang Nanming Yusu dan Huang Yan juga telah datang. Begitu pula dengan putra Taiwang dan putra Kaisar Pemakaman Surgawi. Kakek juga bertanya lantas kemanakah keturunan dari Kaisar Yan dan Kaisar Chen. Tapi Dugu Ao menjawab bahwa mereka tak pernah menikah, jadi tidak punya keturunan. Namun Xiao Chen berkata meskipun mereka tidak punya keturunan, tapi kita tetap harus waspada. Benar saja, kini muncul Raja Iblis Yu Jiang. Lalu ada juga Raja Guidian yang sudah hadir, yang ternyata mereka berdua saling bersinggungan satu sama lain. Tak berselang lama muncul 3 raja lagi di sana, yaitu Raja Klan Darah, Raja Klan Kutukan Penyihir, dan Raja Klan Pemakan Jiwa. Tak hanya itu saja, Raja Klan Iblis juga sudah tiba. Begitu pula dengan Ratu Nerakayama. Dan sang ratu bilang jika Raja Dewa juga akan datang. Kaisar Pedang tak menyangka jika Raja Dewa itu adalah orang yang hampir membunuh Kaisar Chu. Bahkan menurut rumor, orang yang melihat wajah aslinya akan mati. Dan tetua Chu bilang jika mereka semua datang ke sini untuk kesengsaraan 9 kaisar. Ye Chen kebingungan mengapa 9 kaisar dan musuh semasa hidup mereka datang ke sini. Naga Longye menjawab bahwa tujuan mereka mencari peluang terobosan sama seperti Raja Falun, yang membuat Ye Chen kesal karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Raja Darah begitu kagum dengan bakat Ye Chen yang sangat kuat. Terlebih lagi energi Qi dan darahnya pasti terasa lezat. Namun Raja Pemakan Jiwa berkata bahwa bocah ini bisa mati dalam kesengsaraan guntur, sehingga kau tak akan bisa menghisap darahnya. Raja Gui tak mau berbasa-basi dan langsung menuju ke sana. Tapi tiba-tiba ia dihadang oleh 9 kaisar. Begitu pula dengan raja-raja yang lainnya. Raja Yu Jiang juga segera bergegas pergi. Tapi lagi-lagi 9 kaisar langsung menghadangnya. Dan setelah itu terlihat Raja Dewa yang belum pergi ke sana. Senior Dugu pernah mendengar jika Raja Dewa hampir membunuh beberapa kaisar. Sedangkan Ratu Neraka sendiri pernah melihat wajah asli dari Raja Dewa. Yang hal itu membuatnya jatuh cinta. Padahal Raja Dewa tersebut hampir membunuh ibunya. Dengan cepat, Raja Dewa langsung menebas Kaisar Pemakaman Surgawi. Yang hal itu tentu membuat kakek Zhuge dan Ning Xuang takjub. Terlebih lagi, julukannya adalah Raja Pembunuh Malam, yang dapat membunuh musuh dalam satu gerakan.
Meskipun begitu, Du Guao berpikir jika orang sepertinya tak bisa bertarung dalam jangka waktu yang lama. Kaisar Pedang juga membenarkan perkataan itu. Lagi pula, tubuh 9 kaisar akan pulih dalam waktu singkat, sehingga pertempuran ini akan menjadi sangat lama. Beberapa saat kemudian, akhirnya mata immortal Ye Chen pulih kembali. Namun naga Longye bingung mengapa Ye Chen bisa membangkitkan ketiga teknik terlarang. Padahal jelas-jelas dirinya hanya memiliki satu mata immortal saja. Ye Chen sangat senang karena bisa mendapatkan teknik terlarang ketiga dari mata immortal. Bahkan Raja Gui terkejut karena itu adalah kekuatan reinkarnasi. Yang menurut Raja Iblis Naga, pemulihan tubuh Ye Chen sungguh luar biasa. 与信念差点灭掉母亲的神王相连，往往并不擅长久战，就把天葬皇给葬送了，真是天不亡我。 Meskipun begitu, Raja Yujiang menyadari jika bocah ini harus membayar harga yang menyakitkan karena ia masih tak percaya ada kekuatan abadi di dunia ini. Benar saja, kini rambut Ye Chen mulai memutih, yang menandakan jika umurnya sedang terkuras. Walaupun demikian, Ye Chen tetap harus menggunakan teknik itu untuk melawan mereka semua. Dan saat itu, serangan seorang kaisar berhasil dihindari. Namun para tetua penasaran mengapa tiba-tiba rambut Ye Chen memutih. Kaisar Pedang berkata bahwa Ye Chen membakar esensi kehidupannya. Dan itu ia lakukan untuk menghadapi 9 kaisar tersebut. Namun meski begitu, menurut Du Guao, Ye Chen akan kehabisan energi. Bahkan jika mengorbankan nyawa, dirinya tetap akan kesulitan. Tanpa diduga, Raja Yujiang sangat senang karena mendapatkan tanda terobosan. Yang hal itu tentu membuat raja lainnya tak akan tinggal diam. Karena jika dia berhasil menerobos, maka raja lainnya bukanlah tandingannya lagi. 需要这份力量来对抗九皇。好，能突破炎黄斗之烙印的压制。 Secara tiba-tiba, Raja Darah mulai menyerang Raja Yujiang karena ia tak terima ada orang lain yang menerobos ke alam surga sebelum dirinya. Begitu pula dengan Raja Gui yang menyerangnya dari arah belakang. Tak berhenti sampai di situ, para raja lainnya juga ikut menyerang. Yang kini tubuh Raja Yujiang semakin terluka dan membuatnya sangat marah kepada mereka semua. Ye Chen merasa senang karena mereka saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan saat itu peluang terobosan bagi Raja Yujiang sudah hilang. Bahkan ia sangat kesal karena penantiannya selama 10.000 tahun menjadi sia-sia. Ia berjanji jika aku tak bisa menerobos maka kalian juga tak akan kubiarkan. Sementara di aula Tianshuan terlihat sang ratu yang sangat kesal karena tindakan para raja itu benar-benar memalukan. 想突破，贱人，一群贱人！ Ratu Tianshuan berkata bahwa aku sudah menunggu kaisar ke-10 akan datang agar diriku bisa meninggalkan tempat neraka ini. Tapi kurang ajarnya mereka justru malah menghentikannya di tengah jalan. Kembali ke Ye Chen yang masih melawan 9 kaisar. Dan Raja Pemakan Jiwa memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerangnya. Tapi untung saja Ye Chen berhasil menghalaunya dengan cukup mudah. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Ye Chen menggunakan teknik Xianlun Tiansheng. Sementara Raja Yujiang melakukan serangan balik kepada Raja Pemakan Jiwa. Sehingga saat itu juga mereka segera baku hantam. Naga Longye tertawa karena Raja Yujiang balas dendam kepada para raja lainnya. Yang hal itu tentu bagus untuk kondisi Ye Chen saat ini, karena dirinya bisa berkonsentrasi melawan 9 kaisar. Kakek juga berniat untuk membantu Ye Chen secara diam-diam. Oleh karena itu, pasukan Ye Chen mulai membuat formasi pembunuhan Sutian. Yang ternyata formasi itu membuat para raja sangat kesal.
天生。 Tetua Chu berkata bahwa kami tak berniat untuk melawan kalian. Lagi pula kami melakukan hal ini untuk melindungi Ye Chen, sehingga tak ada lagi di antara kalian yang menyerangnya dari belakang. Atau jika tidak, maka jangan salahkan kami kalau bersikap kasar. Ye Chen merasa tenang karena sekarang tak ada lagi yang menyerangnya secara diam-diam. Sedangkan Raja Pemakan Jiwa kembali bertarung dengan Raja Yu Jiang. Bahkan mereka berdua saling adu Susan'o satu sama lain, yang membuat ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Tak berselang lama terdapat peluang bagi Raja Penyihir untuk menerobos. Tapi tentu saja para raja yang lain tak akan membiarkannya begitu saja. Namun tanpa diduga ada 5 raja lagi yang mendapatkan peluang secara bersamaan. Raja Yu Jiang segera balas dendam untuk menggagalkan mereka. Sedangkan Ye Chen berpikir bahwa pertarungan 8 raja dan 9 kaisar benar-benar gila. Tapi rupanya pasukan dari Raja Yu Jiang langsung tiba, begitu pula dengan pasukan raja lainnya. 外道之下，我的机遇来了！怎么回事？ Gu Santong mengatakan bahwa sepertinya mereka ingin melindungi rajanya masing-masing, agar tak ada orang lain yang mengganggu raja mereka dalam penerobosan. Oleh karena itu, para pasukan tersebut saling menyerang satu sama lain. Benar saja, kini satu persatu di antara mereka mulai gagal. Dan para raja sangat kesal karena diri mereka telah gagal menerobos. Sementara Ye Chen merasa tenang karena akhirnya kesengsaraan surgawi telah berakhir. Ning Xuang memberitahu bahwa semua pasukan sudah datang untuk mengawalmu. Sedangkan para raja mulai kembali karena mereka tak memiliki urusan lain. Namun seorang raja berkata jika lain kali dirinya akan menemui Ye Chen. Ye Chen menjawab bahwa aku sangat menantikan hal itu. Xiao Chen juga berkata demikian kepada Ye Chen. Berbeda dengan anak Raja Taiwang yang meminta pedang ayahnya dikembalikan. Bahkan dirinya segera mengambil pedang tersebut. 黄混战，真是群疯子！不能让你们成功。这混战还是要打上你。 Ning Xuang mengatakan bahwa tetua Cheng Kun sudah mati bunuh diri. Setelah itu, Ye Chen mengumumkan jika sekarang sekte Zhengyang telah dikalahkan. Oleh karena itu, ketiga sekte besar resmi bersatu. Tapi kita harus menyatukan Chu Selatan demi mengakhiri masa-masa sulit ini. Tetua Jiang bertanya apakah yang harus kita lakukan. Namun Gu Santong berkata jika kami akan mengikuti apapun yang kau perintahkan. Ye Chen menjelaskan jika kita akan memulainya dari sekte Zhengyang sampai ke Pulau Naga Hitam, Laut Panlong untuk menyatukan Chu Selatan. Tetua Zhongkui menyuruh pasukan sekte Zhengyang dan Heng Yue untuk ikut ke wilayah barat. Sehingga saat itu juga para pasukan mereka mulai menjalankan tugasnya masing-masing. Sedangkan Ling Er bertanya bagaimanakah kondisi suaminya itu. Ye Chen menjawab bahwa aku baik-baik saja. 统一，接下来我们要进军，大军，随我一起向西。兵分3路，分别向东。最后， Singkat cerita, tibalah pasukan Ye Chen berada di cabang Aula Haus Darah. Saat itu, Ye Chen menyuruh mereka untuk menyerah sekarang juga. Atau jika tidak, maka harus menanggung akibatnya. Namun, untuk yang mau menyerah, maka pasukan Ye Chen akan membiarkannya tetap hidup. Seorang tetua sangat kesal karena Ye Chen sudah kurang ajar. Sehingga saat itu juga terjadilah pertempuran di antara mereka. Yang mana pada akhirnya, pasukan Ye Chen berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Xin berpindah ke aula utama Haus Darah. Di sana Master Aula mendapat kabar jika aula cabang kita sudah dihancurkan. Bahkan ia tak percaya karena Ye Chen benar-benar sudah gila. Sampai menyebabkan ada gunung mayat dan lautan darah di mana-mana. Master Aula sangat khawatir karena ia sudah meremehkan Ye Chen.
Dan jika terus begini, maka istana haus darahku bisa musnah. Apalagi kekuatan yang dikendalikan Ye Chen terlalu besar. 你们要干嘛？生，逆者亡。上。嗜血殿怕是要 Kabar tersebut sampai terdengar ke wilayah Beichu, yang di sana dua orang pria tak menyangka jika Ye Chen sangat kuat. Mereka juga khawatir karena siapapun yang melawannya akan mati, sedangkan yang menyerah akan dibiarkan tetap hidup. Di perbatasan antara Chu Selatan dan Chu Utara terlihat Raja Yu Jiang. Saat itu bawahannya bertanya apakah kita harus bersatu untuk melawan Nanchu. Namun Raja Yu Jiang menjawab jika kita tak boleh meremehkan Ye Chen, karena pasukan Raja Falun saja sudah dikalahkan olehnya. Lagi pula para raja lainnya juga pasti sedang mengawasi hal ini. 3 hari kemudian terlihat Gu Santong yang merasa senang. Tetua Wuya bertanya, mungkinkah kau tak menyesali apa yang terjadi? Gu Santong menjawab, jika aku merasa senang karena akhirnya kekacauan ini akan berakhir. Kemudian Tetua Zhongkui bertanya pada Ye Chen tentang pemberian nama pasukan kita. Karena bagaimanapun juga sekarang banyak kekuatan yang telah bersatu. Namun Ye Chen merasa tak pantas karena dirinya belum menjadi seorang kaisar. 就会有人趁虚而入。辛苦了，都回去好好休息吧。万事终于能结束了，都留下了不朽的传承。 Tetua Jiang berkata, jika kami akan mendukungmu sampai menjadi kaisar. Lagi pula, para kaisar terdahulu juga membuat nama pasukan mereka masing-masing. Dan Gu Santong mengusulkan jika pasukan kita akan disebut sebagai geng kapak. Tetua Wuya tak setuju dengan nama kuno tersebut. Dan ia mengusulkan bagaimana dengan pasukan desa Nanji. Namun menurut kakek juga lebih baik namanya adalah pasukan Triple 6. Ye Chen pun memutuskan jika namanya adalah pasukan surga. Yang seketika hal itu membuat Ratu Tianxuan sangat terkejut. Bahkan menurut Master Fuya, jika Ye Chen terlalu berani, begitu pula dengan sang ratu yang ingin langsung menghajarnya. Para tetua setuju karena itu adalah nama yang bagus. Oleh sebab itu, Ye Chen pun meminta mereka untuk beristirahat dulu. Karena 3 hari kemudian kita akan melakukan ekspansi wilayah lagi. 这斧头帮如何？不知诸位意下如何？哟，听着多么朗朗上口啊！ 现在就上去揍他！ Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 83 season keempat pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.